Kita mau keliling Indonesia. Bilangnya gue pernah baca buku di kereta dari orang-orang Spanyol ya, kayak NKRI kali ya men. Iya gitulah guys. So ya, halo teman-teman semua, dan kali ini adalah video kedua dari rangkaian perjalanan ke kota Gorontalo yang sudah rilis ya episode satunya, dan sekarang adalah episode yang kedua. So prepare your coffee and enjoy this video guys. So let's get started man. Yap, tempat pertama yang dikunjungi di Gorontalo adalah Benteng Ottahana. Ya teman-teman, kalau datang ke sini wajib ke tempat ini loh guys. Kenapa? Ya karena Benteng Ottahana merupakan salah satu ikon yang identik dengan kota ini, kota Gorontalo. Benteng ini terletak di ketinggian. Kalau misalkan teman-teman kesini tuh, nanti teman-teman bisa lihat danau yang disebut sebagai Danau Lemboto dari ketinggian juga. Nah, di Danau Lemboto itu merupakan tempat pertama kali Presiden pertama Republik Indonesia say hello gitu ke masyarakat Gorontalo, dilakukan di sini pada tahun 1950. Nah, pendaratan yang dilakukan oleh Soekarno dulu, danau ini tuh banyak tergenang air gitu kan. Tapi sekarang airnya lama-lama surut. Nah, tapi Soekarno dulu waktu kesini tuh itu airnya udah banyak gitu loh. Jadi ya bahwasanya pendaratan dilakukan dengan pesawat amfibi ini. Nah, lewat pesawat amfibi ini Soekarno berhasil mendarat dengan selamat dan santuy di Gorontalo. Nah, ada satu museum, ya bisa dikatakan museum ini yang menyimpan tentang apa aja yang Soekarno lakuin selama di Gorontalo melalui dokumentasi yang berupa foto. Dan ada juga beberapa peninggalan Soekarno gitu ya, kayak benda-benda gitu loh yang ditinggal di sini. Nah, ini rumahnya nggak berubah guys, dari zaman dulu sampai sekarang struktur bangunannya pun nggak dirubah-rubah. So I just take a picture in here di daerah Batu Daak, Provinsi Gorontalo ini ya. Perjalanan kali ini ditemani oleh Om Uki, Om James di belakangnya, dan satu lagi adalah Om Ucit yang berada di depan sebagai pembuka jalan men bagi kami ini yang mau melakukan perjalanan. Nah, perjalanan kali ini kita akan menuju ke Pantai Batu Daak. Nah, di Pantai Batu Daak ini yang membuat gue excited tuh alamnya, kultur masyarakatnya. Di sini masih banyak anak-anak juga. Mereka sehat, main lari-larian. Ya, dari atas bukit turun ke bukit, naik lagi ke bukit. Nah, di sini sangat keren banget, men. Gue excited banget dengan berbagai macam pemandangan yang disuguhkan di sepanjang perjalanan menuju pantai, guys. Wow, keren banget pokoknya. Nah, wilayah Gorontalo memang sangat berkarakter bagi gua sendiri gitu. Dan di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan bukit-bukit yang sangat indah yang menjulang tinggi di kanan dan kiri sepanjang perjalanan kali ini. Keren banget guys. Di depan itu merupakan Teluk Tomini loh. Tahu kan Teluk Tomini? Ya, kalau masih belum tahu teman-teman bisa search di Google Teluk Tomini. Ya, bisa search di Google guys. So let's check it out before you continue this video. Nah, dari tempat ini guys, kita sudah bisa melihat jauh di depan sana Teluk Tomini, yaitu Teluk Tomini ya guys. Kalau teman-teman langsung ya ke selatan gitu kan, Teluk Tomini, teman-teman bisa tembus ke daerah Ampana di Sulawesi Tengah. Ya, lintas provinsi tapi kita potong kompas lewat laut. Nah, tapi untuk menuju ke sana teman-teman harus ke pelabuhan lebih dulu. Jangan naik motor guys, takut tenggelam karena motornya bukan jet ski ya.
Gak lama kemudian kita memasuki wilayah pantai atau kampung nelayan. Ya, kampung nelayan, men. Nah, kampung nelayan di sini mungkin ada sedikit perbedaan ya antara alam, karakter masyarakatnya. Meskipun semua nelayan gue rasa itu sama. Yang di sini tetap memiliki karakter tersendiri. Sedikit cerita sih, gue itu orang yang pengen banget jalan-jalan keliling Indonesia. I realize that Indonesia is a UK, not Ukraine ya, it's more. Indonesia itu luas banget guys ya, gue pengen nikmatin setiap jengkal alamnya, setiap perjalanan untuk mengelilingi negeri ini, but I know that it's impossible ya, karena terlalu luas. Kita butuh biaya yang besar, kemudian butuh waktu yang cukup banyak juga untuk menikmati setiap jengkal di negeri ini. Nah, di Indonesia sendiri pun masyarakatnya pun sangat beragam, alamnya pun juga sangat beragam, sangat indah. Masyarakatnya pun tiap daerah memiliki karakter dan kekayaan intelektual masing-masing yang menunjukkan karakter wilayahnya yang berbeda-beda juga. Seperti kita kali ini, nah ya ini si Mawir lagi stay on cam ya, stay kamera dia untuk melihat pintu gerbang yang sedang ditutup, men. Tapi kita tetap datang aja sih, buka aja pintu gerbangnya, men. Gue bersyukur banget cuy bisa hidup di negeri yang sangat luas dan indah ini loh guys. Ya, dimana tempat main kita itu sangat luas banget loh guys, dari Sabang sampai Merauke. Makin kita bermain, makin kita jauh mainnya ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungin, bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita temuin, ngobrol, menjalin kedekatan emosional, bahwasanya kita satu saudara, satu bangsa, satu Indonesia. Jadi mau ada toras negerinya. Kita. Jadi acara tanya Umis bagaimana acara Torabolikan Rolling tidak yang terakhir bisa Torabolikan Rolling. Orang tidak usah kasih masuk di BMI itu kira-kira mau dapat target. Pelariannya di malam hari. Mau taruh bu. Saya di sini ada punya teman manajer Honda. Siapa? Mas Budi. Honda di mana? Dekat Masjid Agung Gorontalo. Agung. Guys, itu adalah Teluk Tomini. Nice. Pantai Batu Daa. Apakah ini kunjunganku yang terakhir dan juga pertama, atau aku akan berkunjung lagi ke tempat ini yang entah kapan? Ya, terserah. Yang penting aku pernah berada di tempat ini. I'm here, I was here. Ya, waktunya untuk meninggalkan pantai ini. See you in the next time, or this is the last time. Kemana kita akan pergi? Ya, bentar lagi kita akan mengikuti Om Ucit, Om James, ini gua sendiri guys, dan Om Uki beserta istri yang selalu setia menemaninya. Kemanakah kita? Kita akan menuju ke Museum Fosil Kayu terbesar dan terlengkap di negeri ini, di Indonesia ini guys. Teman-teman pokoknya harus mengunjungi tempat-tempat yang unexpectable gitu loh, yang mungkin bagi teman-teman, gue kayaknya belum pernah kesini nih, atau circle gue kayaknya belum pernah ada yang sampai di tempat ini, dan gue harus ada di sini. Sepertinya itu yang bikin gue excited banget di tiap perjalananku guys.
Sesuatu yang menarik perhatianku sepanjang perjalanan adalah makin jauh ku berkelana, makin mengerti aku bagaimana perbedaan antara satu tempat dan tempat yang lainnya. Ya, sungguh beragam. Sungguh sekali lagi, mungkin gue sering bilang, berkaraktermen antar wilayah satu dengan wilayah yang lain. So I'm enjoy it. Suku yang mendiami Gorontalo sendiri adalah suku Gorontalo atau suku Gorontalo. Ya, suku-suku itulah yang mendiami wilayah Gorontalo sendiri, guys. Dan kota ini memiliki karakter tersendiri. Agak ke utara sedikit kita akan ketemu suku Minahasa yang berlokasi di Sulawesi Utara. Agak ke selatan sedikit kita ketemu dengan suku Kaili yang menghuni provinsi Sulawesi Tengah, dan suku Bugis juga yang ada di Pulau Sulawesi. So just enjoy this trip. Sampailah kita di tempat tersembunyi dari Gorontalo. Mungkin teman-teman harus ke tempat ini juga kalau singgah ke Gorontalo. Tempat apakah itu, guys? Pada penasaran kan? Dan gue juga kaget, ternyata ada suatu museum yang sangat GG banget main di sini. Museum Fosil Kayu Indonesia atau Museum Fosil Kayu terbesar di Indonesia. Nah, di sini nih bukan kayu loh. Ya kayu sih gitu, tapi kayunya itu udah jadi fosil, alias kayunya udah jadi batu. Ya, kayu-kayu ini adalah kayu dari jutaan tahun yang lalu. Bukan hanya puluhan, ratusan, atau ribuan. Ya, nggak main-main, tapi dari jutaan tahun yang lalu. Sehingga kayu ini udah nggak berbentuk kayu lagi, tapi bentuknya udah jadi batu. Dan motifnya tetap kayu, guys. Warnanya juga tetap kayu, cuman udah mengeras sih. Udah mirip batu lah gitu, namanya juga fosil. But it's so awesome, guys. Nah, masuk lagi kita ke wilayah yang sama. Kita bisa mengunjungi tempat-tempat seperti makan ya, memberi makan merpati. Merpatinya jinak-jinak, teman-teman bisa pegang di sini. Asik banget, guys. Tinggal bawa jagung. Kalau nggak bawa jagung, teman-teman juga udah disediakan jagung di tempat ini juga. Tinggal ngasih makan aja dan bermain-main bersama burung merpati. Asik banget, cuy. Nah, di tempat ini juga gue juga akhirnya tahu gitu, kalau mungkin nggak ngunjungin tempat ini gue nggak tahu, guys, bahwasanya di sini juga ada kerajaan, men. Kerajaan apakah itu? Ya, kerajaan Bubohu yang berdiri tahun 1750 sampai 1902. Gue gak bakal tahu kalau gue gak ngunjungin tempat ini. Mungkin yang gue tahu hanya kerajaan Majapahit, Singosari, Kediri, dan sekitarnya. But here is also ada kerajaan. Dan tempat berikutnya adalah suatu benteng yang tetap jadi ikon dari kota ini. Gue lupa ini benteng namanya apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa cek kolom komentar. Wah, Om Uki ngajak ke atas, guys. Om Uki ngajak ke atas, naik ke atas benteng. Katanya kalau di atas tuh kita bisa lihat sunset yang sangat indah atau epic di Gorontalo, men. Yuk, kita naik bareng Om Uki.
Jujur gengs, aku sempat bingung kenapa Tugu Habibie itu ada di sini. Setauku tuh Pak Habibie kan aslinya dari Parepare, Sulawesi Selatan. Dan kemudian aku tanyain ke salah satu yang antara Om Zimat, Om Oke, Om Mocid, dan Om James, bahwasannya tuh Habibie lebih dari sekedar nama. Habibie itu sebuah marga men. Ya, Baharudin Yusuf, dan marganya adalah Habibie. Katanya ayah Pak Habibie itu asli dari Gorontalo. Wow, seperti suku Batak ada Hutape, Asitompul, dan Habibie berarti sebuah marga, not a name, more than name ya. Keren banget gak sih, orang tercerdas di Indonesia ternyata aslinya dari sini guys. So it's time to go home and see you in the next trip. Dan di perjalanan pulang sang navigator Mawir kelelahan, so kita istirahat dulu guys. Yes, kita menikmati tempat baru men. Apa ini? Dan ini di Marissa City coy. Ya, sebuah tempat men dimana kita ada di pinggir pantai, bisa melihat beberapa pulau. Ya, itu ada pulau, gue gak tahu namanya pulau apa. Di Indonesia ada 17.000 lebih pulau dan gue gak hafal nama satu-satunya. Dan di sana juga ada satu pulau lagi guys. Kalau pernah, kayaknya sih capek kalau ke sana, terlalu jauh. Di kota Marissa. Jangan lupa panas-panas minum coy. Ya, sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. It's time to take a rest after this journey guys. So see you in the next trip. Sampai jumpa di berkelana yang berikutnya.